Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola mentah awal Juni lalu, Kejagung belum juga menahan Riza Khalid. Walaupun sudah ditetapkan sebagai DPO, Kejagung belum juga berhasil menangkap mafia migas tersebut. Empat 48 hari sudah berlalu sejak mafia migas Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina. Selain itu, Kejagung juga sudah menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus korupsi tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga 285 triliun rupiah. Jika tersangka lainnya sudah mendekam dalam bui, hingga kini Kejaksaan Agung belum juga berhasil menangkap saudagar minyak Riza Khalid. Kejagung sempat mengendus keberadaan Riza Khalid di Singapura. Belakangan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan jika Riza Khalid berada di Malaysia. Kementerian juga sudah mencabut paspor Riza Khalid dan terus memantau pergerakannya. Ini akan memberikan tegasnya sih Jenderal soal Riza Khalid ini. Namun licin bak belut hingga kini Raja Minyak itu belum juga berhasil dipulangkan ke Indonesia. Selain itu, Kejagung juga sudah 3 kali memanggil Riza Khalid untuk diperiksa. Namun gayung tak bersambut, mafia migas itu tidak pernah datang. Hilang kesabaran, akhirnya 19 Agustus 2025, Kejagung resmi menetapkan pengusaha minyak itu sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Kejagung juga telah memproses pengajuan red notice untuk menemukan Riza Khalid. Dengan statusnya sebagai DPO, maka Kejagung akan terus mencari Riza Khalid, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Sebagai pemain lama dalam bisnis migas dan dekat dengan penguasa, Riza Khalid dikenal licin. Walaupun namanya sering terlibat dalam berbagai kasus korupsi, tetapi ia kerap lolos dari jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid. Riza Khalid menjadi tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Aset Riza Khalid yang disita berupa tanah dan bangunan seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat. Penyitaan atas putusan Pengadilan Negeri Bogor. Kepemilikan aset tersebut bukan atas nama Riza Khalid, namun atas nama perusahaan. Aset tersebut dibeli menggunakan uang Riza Khalid dan disamarkan kepemilikannya menggunakan nama perusahaan. Setidaknya ada 3 sertifikat kepemilikan yang tercantum dalam aset tersebut. Sementara nilai dari 3 aset tersebut masih dalam proses perhitungan. Penggeledahan penyidik terhadap tanah beserta bangunan diduga merupakan hasil dan sarana kejahatan dalam perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Itu ada di wilayahnya itu kurang di daerah perumahan Rancamaya Golf Estate nomor 9, 10, dan 11. Kurang lebih 6.500 meter, terdiri dari 3 sertifikat. Sudah dilakukan penyitaan dan sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor. Sebelumnya Riza Khalid dan 8 orang lainnya menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding. KPK juga telah menyita aset Riza Khalid berupa 9 mobil mewah. Sementara hingga kini Riza Khalid belum juga ditahan karena masih berada di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung sudah mengajukan permohonan red notice terhadap Juristan, staf khusus Nadiem Makarim yang juga tersangka kasus korupsi pengadaan laptop. Kini penyidik tengah menunggu red notice diterbitkan Interpol. Yang jelas, penyidik sudah mengajukan permohonan red notice terhadap JT
BNPT, dan dari Interpol ini sudah diteruskan ke Interpol di Lyon Paris. Kita tinggal menunggu dari hasil approve dari sana. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh selangkah lagi terbentuk. Berdirinya kementerian ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi korupsi. Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh resmi disahkan di rapat paripurna DPR RI yang digelar 26 Agustus 2025. Undang-undang ini menjadi dasar perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Nantinya seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Namun pemerintah pastikan ASN yang pindah harus melewati screening ketat untuk mencegah tindak pidana korupsi. Presiden Prabowo inginkan Kementerian Haji dan Umroh menjadi contoh kementerian yang berintegritas. Kemudian SDM juga shifting mulai dari tingkat pusat PHU kan selama ini ada di Dirjen PHU, itu juga shifting tapi dengan syarat. Presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Sementara itu, pemerintah kebut perpres terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Implementasi aturan dalam RUU Haji harus segera dilaksanakan, mengingat rangkaian persiapan penyelenggaraan Haji 2026 sudah mulai berjalan. Presiden Prabowo akan segera menerbitkan peraturan Presiden perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Anggarannya pun sudah disiapkan. Presiden dalam hal ini akan membuatkan peraturan Presiden untuk menjalankan undang-undang itu. Peraturan Presidennya adalah peraturan Presiden untuk membentuk Kementerian Haji. Jadi, apakah kepala sekarang akan otomatis jadi menteri, itu biar Presiden yang tentukan. Tapi yang jelas Presiden akan membuatkan peraturan Presiden yang baru untuk menjalankan undang-undang, membentuk Kementerian Haji. Kira-kira gitu. Kalau bikin lembaga baru kan harus disiapkan nanti. Pemirsa, usai Noel tersangka, Presiden Prabowo langsung memecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker. Prabowo pun kini siapkan nama untuk menggantikan posisi Wamenaker yang kosong. Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan pengganti Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Nama sosok yang akan menggantikan Noel itu telah berada di kantong Presiden dan akan diumumkan pada waktunya. Sudah diurus semuanya tuh, ya? Oke. Penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sementara itu, Immanuel Ebenezer memohon amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dikatakan Noel usai berderai air mata saat KPK mengumumkan statusnya sebagai tersangka pemerasan dan korupsi sertifikasi K3. Di sisi lain, KPK meminta Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan daripada terburu-buru meminta amnesti.